Ada bedanya lagi nggak? Ada efeknya nggak? Nggak ada kan? Kegiatan yang sia-sia. Umpamanya gini, sebutkan rukun sholat, sebutkan 13 buah. Nah, sebutkan 3 buah saja. Sama kan? Kalau dia sudah mampu 13 buah, ngapain ditanya? Nah, yang di atas itu menurut saya yang pertama dipakai, yang atasnya jangan. Itu yang dipakai karena punya batasan. Oh gini. Kalau ini kan tidak sanggup anak-anak menyebutkan karena ramai sekali dan banyak sekali. Sudah. Jadi yang bagusnya dipakai apa? Yang itu yang bawah. Boleh satu saja sudah juga tercapai. Gitu ya. Kalau menurut saya sudah tercapai, tapi kalau memang ingin ditingkatkan kualitas nggak apa-apa. Umpamanya gini, menyebutkan sanksi dari melanggar aturan, atau menyebutkan manfaat dari menaati peraturan, boleh. Maksud saya gini, kalau dia mampu menyebutkan, ini kan tercapai. Sudah selesai sampai sini tidak salah. Jadi kalau umpamanya mau ditingkatkan kualitas dosanya, ditambahi sama guru, kan belum tentu guru lain mau nambahin. Sampai di situ saja ngajar sudah selesai. Kalau umpamanya ditambah sanksi-sanksi akibat menyebutkan 3 sanksi dari melanggar aturan, boleh. Sehingga anak-anak kalau sudah tahu sanksi nantinya nggak mau melanggar aturan dan melaksanakan norma yang berlaku di masyarakat. Menyebutkan kalau memang nggak ada pakai kegiatan, kalau memang pakai kegiatan boleh menceritakan. Anak-anak menceritakan. Nah, berdasarkan pengalamannya terhadap aturan-aturan yang sudah di yang mana yang ini Bu ya? Oh belum lagi di sana. Sudah tadi. Itu tujuan pembelajaran. Itu namanya tujuan pembelajaran. Pengalaman dari mengikuti aturan-aturan yang ada di masyarakat. Itu untuk siswa. Untuk siswa memang, siswanya yang tinggi. Sudah itu. Yang sudah namanya nggak ada batasan dalam menghilangkan. Kemarin saya kasih pengertian seperti ini. Indikator adalah bahasa operasional. Yang kedua, indikator tolong diberi batasan. Yang step pertamanya itu nggak ada batasan. Aturan-aturan yang berlaku masyarakat banyak sekali. Ya, tapi nggak kita pakai.